مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Neng Resti dari 12MP1 akan menyampaikan dakwah yaitu tentang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk senantiasa berzikir kepadanya. Selain dilakukan setelah salat, berzikir juga bisa kita lakukan setiap saat. Jika kita senantiasa mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingat dan melindungi kita. Berzikir bisa dilakukan dengan cara yaitu membaca kalimat thayyibah seperti tahlil, tahmid, tasbih, takbir, istighfar, dan lain-lain. Oleh karena itu, harus selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sendi-sendi kehidupan kita. Ketika tengah mendapatkan rezeki, kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan syukur atas karunia yang telah diberikan. Lalu ketika mendapatkan musibah, kita juga harus mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar dan memperbanyak doa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingat hambanya yang mau berzikir kepadanya setiap saat. Titik terendah seorang muslim adalah ketika ia telah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedang mendapatkan rezeki, ia menganggap bahwa itu semua hasil jerih payahnya sendiri. Ia telah lupa bahwa yang menganugerahi semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, juga ia telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim dan melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi itu. Ia telah benar-benar jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang muslim sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan melupakannya. Hanya kegelapan serta kesesatan yang akan menyelimuti kehidupannya. Oleh karena itu, kita sebagai muslim yang taat, kita harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, baik senang maupun susah. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang taat, kita harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, baik senang maupun susah. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang kita sembah dan minta pertolongan. Dalil perintah berzikir kepada Allah atau mengingat kepada Allah yaitu terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni ajkurukum washkuruli wala takfurun." Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari. Senantiasa mengingat Allah atau zikir dalam bahasa Arab berarti secara terus-menerus menyebut, mengingat, dan menghayati keberadaan Allah dalam aspek-aspek kehidupan. Ini mencakup menyebut namanya, berdoa, serta merenungkan kebesarannya. Dalam Islam, mengingat Allah adalah bentuk ibadah yang sangat dianjurkan. Karena itu, memperkuat hubungan spiritual dengannya, menjaga hati tetap tenang, dan meningkatkan kesadaran tentang tujuan hidup yang lebih tinggi. Secara luas, maknanya adalah menjaga pikiran, hati, dan perbuatan agar selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keberadaan senang maupun itu sulit. Keutamaan orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan cara yang paling mudah dan efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa berzikir akan selalu mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang baik.
Yang kedua yaitu menguatkan iman. Melatih diri untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala juga dapat menjadi cara untuk menguatkan iman Islam dengan mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus. Maka diri ini akan yakin bahwa segala yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu menenangkan hati. Manusia pasti dilanda cobaan. Oleh karenanya, jika terkena musibah atau merasa hati tidak tenang, maka cobalah untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meningkatkan kebahagiaan. Kebahagiaan datangnya dari hati yang tentram, sehingga jauh dari perasaan gelisah dan khawatir. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan merasa senang sehingga senantiasa membawa kebahagiaan. Untuk itu, marilah kita selalu mengingat Allah dan jangan melupakan Sang Pencipta. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertai dan tidak akan hilang di tengah-tengah masyarakat sehingga yang ada hanya kemakmuran dan dijauhkan dari kemaksiatan. Sekian dakwah dari saya. Semoga kita selalu diberi kekuatan dan kemampuan untuk meningkatkan diri agar selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengingat Sang Pencipta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على